Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita tetap masih diberi kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah. Dan juga sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat, memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sepantasnya lah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu keadaan yang berbeda, yang kontra dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai peringatan kepada hamba-hambanya melalui seruannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan salah satu sifat manusia yang benar-benar Allah membencinya, yang benar-benar Allah akan memberi hukumannya sesuai dengan perilaku dan karakter yang sekarang ada pada diri manusia itu ketika di dunia ini. Salah satunya kita pahami bersama apa yang difirmankan Allah atau firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Tahukah kamu Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Jamaah rahimahumullah, surah Al-Jathiyah ayat 23. Ini oleh salah satu tokoh besar, tokoh ulama besar pada waktu itu di daerah istimewa Yogyakarta ini,
dan beliau seorang pendiri salah satu ormas besar, bahwa ayat ini menjadi satu renungan pagi, siang, malam terus sampai penggalan ayat sampai pada afaro'aita manita khoda ilahahu hawahu, itu ditulis dan ditempel di tembok kamarnya. Karena ini peringatan keras dari Allah kepada manusia. Apakah atau tahukah kamu Muhammad? Artinya Allah memberikan informasi, menjelaskan kepada Rasulullah SAW, yang berarti menjelaskan kepada kita sebagai umatnya, yaitu orang yang menjadikan hawa nafsunya itu menjadi Tuhannya. Oleh seorang ulama kiai besar itu ditulis di tembok kamarnya dan selalu dibaca untuk mengingatkan dirinya. Dan betul akhirnya mengingatkan pada dirinya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran. Jangan-jangan selama ini yang beliau merasakan atau merasa itu sebuah kebaikan yang beliau lakukan, jangan-jangan itu belum diakui oleh Allah. Jangan-jangan ibadah selama ini yang dilakukan belum diakui oleh Allah. Jangan-jangan perintah-perintah Allah yang beliau lakukan ini belum dianggap oleh Allah, karena ternyata yang dilakukan itu masih dalam rangka mengikuti hawa nafsunya. Maka kemudian jadi renungan, apakah iman saya sampai hari ini sudah benar? Apakah takwa saya sudah benar? Jangan-jangan masih dipengaruhi oleh nafsu. Mereka sholat dalam rangka mengamankan dirinya saja. Mereka sholat ya supaya aman saja di lingkungannya. Mereka bersedekah supaya patut saja dia bersedekah karena banyak uang. Mereka melakukan ini dan itu hanya didorong oleh nafsunya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi ancaman dan kekhawatiran ketika kemudian dilanjut membaca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin dan seterusnya. Alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Mereka sudah sholat, mereka sudah beribadah, tapi tidak peduli kepada anak yatim di sekitarnya, sementara dia punya kemampuan untuk mengurusi anak yatim itu, apalagi mengganggu anak yatim ini. Berarti dia selama ini mengikuti nafsunya, belum mengikuti Tuhannya, atau menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Karena jelas-jelas ada satu kondisi yang harus dilakukan dengan kemampuannya. Ketika di sekelilingnya ada anak yatim yang harusnya diperhatikan, ketika tidak punya harta, tidak harus kita mengeluarkan, tetapi kita punya cara bagaimana bisa mengurusi anak yatim ini, tapi tidak melakukan apa-apa. Jangan-jangan ibadah saya selama ini masih karena nafsu, karena nyatanya ada seperti itu saya belum berbuat. Demikian juga ketika di sekitarnya banyak orang-orang miskin, yang mestinya kita berbuat, apalagi punya kemampuan untuk berbuat, untuk memberi makan orang miskin, tapi sementara tidak memberi karena ada rasa eman-eman, ada rasa pelitnya, ada rasa merasa ini yang saya punya itu jerih payah saya sendiri, ini usaha saya sendiri, sehingga tidak mau mengeluarkan mimma razaqnakum yunfikun, mengeluarkan segala rezekinya, di mana rezeki itu dari Allah. Berarti dia dikatakan menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, karena ada nafsu serakah di sana, karena ada nafsu pelit di sana, dengan melanggar aturan Allah yang mestinya memperhatikan orang miskin, dia tidak memperhatikan. Itulah termasuk bagian orang yang menuhankan hawa nafsu.
Sehingga salatnya pun fawailul lil musallin. Salatnya yang demikian bisa celaka. Mengapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya itu bukan karena Allah. Tadi kita sampaikan, bukan lillahi ta'ala. Hanya kepentingan-kepentingan yang lain, kepentingan jabatannya, kepentingan posisinya, atau pencitraan saja. Bukan lillah, berarti karena nafsu. Agar orang lain melihat saya juga seorang hebat, ahli ibadah, ahli sholat. Tapi dalam hatinya bukan karena Allah, karena supaya orang. Berarti dia menuhankan nafsunya, tidak menuhankan Allah. Alladzina hum an salatihim, alladzina hum yura'un. Dan sholatnya itu karena niat. Sholatnya hanya dipuji oleh orang lain, sama dengan tadi. Berarti juga nafsunya. Bahkan wayamna'unal ma'un, ada sifat pelit dalam hatinya. Mereka tidak mau memberikan pinjaman yang baik kepada orang lain karena ada unsur pelit dan tadi kikir tadi. Berarti nafsu masih menguasai pada dirinya. Maka kata Allah, ilahahu hawa, menuhankan atau menjadikan hawa nafsunya itu menjadi Tuhannya. Maka Allah menjelaskan di bagian berikutnya dari ayat ini sebagai penutup kami. Tahukah kamu Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuannya. Orang yang demikian maka oleh Allah disesatkan, dibiarkan tersesat dalam perjalanan hidupnya. Yang itulah kemudian disebut dengan istidraj. Dibiarkan oleh Allah. Kelihatannya dia sukses, berhasil, tapi sebenarnya di balik itu Allah membiarkan, Allah mengeluluh, yang pada akhirnya karena tersesat akan jatuh ke jurang pada kehidupan yang abadi nanti, masuk ke neraka. Allah telah mengunci pendengarannya, sudah ditutup, tidak akan mau mendengarkan nasihat orang lain. Dan hatinya sudah dibungkam, ditutup, sehingga tidak punya perasaan lagi, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Matanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tidak ada orang lain yang mampu lagi memberi petunjuk kepadanya. Inilah orang yang diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan, yang pasti dia akan berjalan dan pasti sampai nanti ke tempat yang hina, kehidupan yang abadi di akhirat, yaitu siksa adab di neraka jahanam. Auzubillahi min dzalik. Sidang jemaah rahmatullah. Maka marilah benar-benar kita teliti dalam diri kita, kehidupan kita ini masihkah hawa nafsu yang menjadi pengendali kita, menjadi panglima dalam diri kita. Tapi harusnya kita yang menjadi pengendali, dan kita yang hati kita, keimanan kita menjadi panglima dalam kehidupan kita. Insya Allah kehidupan kita tetap istiqomah dalam keimanan yang benar, dalam ketakwaan yang benar, sehingga insya Allah semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita punya status akhir hidup kita insya Allah husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ولذكر